Prancis kian memanas, lagi sebuah serangan terjadi kali ini di kota Nice. 3 orang tewas akibat ditusuk penyerang. Oh putain! C'est quoi, c'est des balles? Ouais. Ini adalah momen saat polisi Prancis menembak pelaku penusukan dan ini terjadi di kompleks gereja Notre Dame Basilica pada hari Kamis waktu Prancis. Polisi menyatakan pelaku penusukan saat ini dalam kondisi luka berat dan sudah diamankan pihak kepolisian. Polisi juga memastikan penyerang ini bertindak sendiri atau tidak terkait dengan jaringan manapun. Status Prancis saat ini ditingkatkan dan petugas yang bersiaga ditingkatkan 2 kali lipat. Mengingat serangan terakhir di Nice menjadi yang ketiga dalam 2 bulan terakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Nice usai serangan ini dan mengimbau bahwa warganya untuk tetap bersatu dan tidak terpecah belah. En France, il n'y a qu'une communauté. C'est la communauté nationale. Et je veux dire à tous nos concitoyens, quelle que soit leur religion, qu'ils croient d'ailleurs ou qu'ils ne croient pas, que nous devons dans ces moments nous unir et ne rien céder à l'esprit de division. Je sais que tous nos concitoyens sont aujourd'hui profondément choqués, bouleversés de ce qui vient une fois encore de se passer. Et donc j'appelle à l'unité de tous. Dan terkait dengan penyerangan ini kita akan lihat bersama seperti apa kronologis atau rentetan penyerangan yang terjadi di Prancis setidaknya sepanjang bulan Oktober ini. Kita lihat dulu di awal Oktober bulan ini, saat itu Samuel Paty yang adalah seorang guru sejarah memberikan materi mengenai kebebasan berekspresi yang sesuai dengan apa yang ada dalam kurikulum Prancis. Nah, dalam kelas tersebut Paty menunjukkan karikatur Nabi Muhammad kepada muridnya, namun sebelum kelas berlangsung di situ Paty sebetulnya sudah mempersilahkan kepada siswa muslimnya jika memang ingin meninggalkan ruangan kelas. Kemudian setelah kelas berlangsung, seorang murid ini mengadukan hal ini kepada orang tuanya dan mengetahui hal ini sang orang tua murid memberikan pernyataan melalui video dan kemudian menyebarkannya di media sosial. Tidak cukup sampai di situ, orang tua murid ini juga menggalang massa untuk bergabung dalam aksi protes atas apa yang sudah dilakukan oleh Samuel Paty ini. Dan kemudian pihak sekolah, Paty dan orang tua murid itu berembuk bersama dinas pendidikan setempat dan Paty mengemukakan bahwa murid dari orang tua yang selama ini vokal menggalang massa dan protes tidak berada di dalam kelas saat ia menunjukkan karikatur Nabi Muhammad. Kita beralih lagi masih di bulan Oktober, sekitar di pertengahan Oktober pada Jumat 16 Oktober 2020 sekitar jam 5 sore saat itu Samuel Paty diserang hingga tewas oleh ekstremis bersenjata yang berusia 18 tahun bernama Abdullah Anzorov. Ia adalah seorang pria kelahiran Rusia beretnis Chechen atau Chechen dan yang memperoleh hak sebagai pengungsi untuk tinggal di Perancis untuk 10 tahun sejak Maret lalu. Nah, usai pembunuhan terhadap Paty ini, Anzorov ditembak polisi dengan barang bukti berupa pisau dan senjata airsoft gun berpeluru karet. Tidak lama setelah itu dalam pemakaman Paty, Macron menyatakan tak akan menghentikan segala kebebasan berekspresi di negaranya karena sudah menjadi bagian dari negara tersebut. Dan atas pernyataan inilah yang dimaknai dengan dukungan terhadap karikatur berpolemik tersebut, maka datanglah reaksi dari berbagai pemimpin negara terutama di kawasan Timur Tengah yang merupakan mayoritas negara muslim. Nah, upaya protes ini termasuk dengan aksi boikot berbagai produk asal Prancis. Dan yang akhirnya yang terbaru di akhir Oktober ini, tanggal 29 Oktober kemarin, aksi penusukan terhadap 3 orang di Notre Dame Basilica Church menewaskan 3 orang dan ini menjadi penyerangan ketiga dalam 2 bulan terakhir.